Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita awali majelis ilmu kita ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya dan ilmu yang kita dapatkan berkah, serta hadirnya kita pada malam hari ini menjadi timbangan kebaikan kita dan akan mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan karunia-Nya kita mendapatkan banyak kebaikan sampai detik ini yang tidak terhitung. Kalaupun kita mencoba menghitung semua karunia Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba menghitung seluruh karunia dan nikmat Allah, pasti engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Semuanya sehat? Sehat keluarganya? Sehat lahirnya? Sehat batinnya, sehat kantongnya, alhamdulillah. Ada yang tidak juga. Kalaupun sedikit tapi disyukuri, insya Allah sehat berkah. Ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, dilindungi oleh Allah dari segala penyakit, bala, bencana, musibah. Dan insya Allah semuanya istiqamah dalam keimanan dan keislaman sampai mati, nanti masuk surga bareng-bareng. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan pengajian rutin kita. Pada kesempatan yang telah lalu, kalau tidak salah, kita telah membahas tentang mandi wajib ya. Kalau mandi wajib ini ada yang masih mengerjakan, ada juga yang sudah tidak ya. Ada yang sudah pensiun ijaknya ya. Ya. Nah, pembahasan kali ini tentang tayamum. Yang ini masih berlaku untuk semuanya, tayamum ini ya. Mandi wajib mungkin yang tidak junub lagi tidak perlu mandi. Kecuali mandi wajib yang sifatnya sunnah ya. Kalau mau ke masjid sholat Jumat, maka disunahkan mandi wajib. Mau pergi ke lapangan atau masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan mandi wajib.
dan lainnya. Tayamum. Apa itu tayamum? Taharatun turabiyah, bersuci dengan debu. Tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini biniyah, yang mencakup dengan mengusap muka dan kedua tangan dengan niat. Wa huwa min khasaisil ummatil islamiyah. Kemudahan tayamum ini kekhususan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Syara'a bil Qur'an, syuri'a bil Qur'ani was sunnah wal ijma', disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah hadis-hadis Rasulullah dan ijma' para ulama. Tayamum fungsinya menggantikan kedudukan wudu dan mandi junub. Hukumnya bagaimana? Hukum tayamum wajib jika tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu. Alasan tertentu contohnya sakit, tidak boleh terkena air bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dia tidak bisa berwudu, apalagi mandi wajib. Maka pada kondisi dengan alasan tertentu itu, tayamum menggantikan kedudukan wudu dan mandi wajib. Hukum tayamum bersifat sunnah jika akan melaksanakan ibadah sunnah yang menuntut taharah, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berzikir, bersalawat, berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, dalil pensyariatan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau keluar dari tempat buang air atau menyentuh perempuan dan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minh, maka usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengannya. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Tanah dijadikan untukku sebagai yang bersih dan bisa dipakai untuk tempat sujud. Tayamum ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sebab-sebab tayamum: 1. Faqdul ma'il kafi lil wudu awil ghusli, tidak terdapat air yang cukup untuk berwudu atau untuk mandi junub, apalagi kalau tidak ada air sama sekali. Ketika tidak menemukan air, maka diperbolehkan tayamum. Pagi-pagi bangun, malam
dalam keadaan junub, ingin sholat subuh, mau mandi wajib, kate airnya habis dan airnya jaraknya jauh, tidak ditemukan air, maka mandi wajibnya digantikan dengan tayamum. Yang kedua, adamul qudrah ala isti'malil ma', tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan tertentu. Contoh, sakit. Dia sedang sakit, dokter tidak membolehkan dia terkena air. Apa air yang biasanya? Sakit yang biasanya tidak diperbolehkan mandi atau wudhu dengan air? Tipes ya. Apa lagi? Cacar, boleh enggak cacar? Boleh enggak? Tidak misalnya. Alasan tertentu dia tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tua renta, maka dia tidak punya kemampuan dan tidak mungkin untuk menggunakan air untuk berwudu atau mandi junub. Dalam kondisi ini digantikan dengan tayammum. Yang selanjutnya, al-hajatu ilal ma' fil hal au fil mustaqbal. Airnya sangat dibutuhkan, sedangkan jumlah airnya sangat sedikit, hanya cukup untuk minum. Kalau dia dipakai untuk berwudu atau untuk mandi junub, maka dia tidak bisa minum. Kalau tidak minum akan membahayakan kesehatannya. Maka dalam kondisi ini utamakan air itu untuk minum. Bagaimana wudu dan mandi junubnya? Digantikan dengan tayamum. Yang keempat, al-khaufu min talafil mal lau talabal ma', takut kalau mencari air hartanya hilang. Takut kalau mencari air hartanya hilang. Bagaimana maksudnya? Di rumahnya punya emas 5 kilo. Ternyata nak wudu, bak airnya, tetmonnya kosong, gak ada air. Tetangga kanan kiri pun sama, tidak punya air. Airnya jaraknya jauh. Emasnya ada di rumah. Kalau ditinggal, ini berbahaya. Begal atau rampok masuk rumah. Maka takut kehilangan harta. Dalam kondisi kalau dia mencari air hartanya akan hilang, maka boleh dengan tayamum menggantikan wudu dan mandi junub. Yang kelima, syiddatul barad, sangat dingin, cuaca yang sangat dingin menggigil, sehingga sulit untuk berwudu dengan air atau mandi dengan air, tidak pakai penghangat. Tapi kalau bisa direbus dan mungkin direbus, maka rebuslah, mandilah dengan air hangat. Ya, di negara-negara yang 4 musim, musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin,
Kalau panasnya panas sekali, panas nian. Sampai 40 derajat, 50 derajat. Seperti di Sudan. Ya, saya punya kawan kuliah di sana. Kalau sedang musim panas, puncaknya musim panas, dia tidur hanya pakai kolor, tidur di atas kasur panas, akhirnya kasurnya disiram dengan air 1 ember. Kemudian untuk tidur, dingin-dingin empuk. Tidak lama, beberapa jam kemudian sudah kering sendiri itu kasur. Dia ngambil air lagi 1 ember, siramkan supaya tetap dingin. Tapi kalau sedang masuk musim dingin, kebalikannya, sangat dingin. Sangat dingin. Saya dulu kuliah di Tripoli, Libya. Pertama-tama belum adaptasi, masih pakai baju 5 rangkap. Pakai kaos dalam, pakai sweater, pakai baju Hanoman yang ketat itu, pakai sweater, pakai jaket, 5 rangkap, masih terasa dingin sekali. Dinginian. Kalau dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, maka diperbolehkan tayamum menggantikan wudu dan mandi junub. Yang kedelapan, al-khaufu min khuruji waktu sholat. Takut waktu sholatnya habis, ya? Karena suatu kondisi waktu sholatnya tinggal sedikit, sedangkan air jauh. Kalau dia memaksakan untuk mengambil air untuk berwudu, waktu sholatnya selesai, maka dalam kondisi ini dia boleh tayamum menggantikan wudu. Wal khulasah, kesimpulannya, inna asbabat tayammumi naw'an. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum itu ada 2. Faqdul ma', tidak ada air. Wal ajzi an isti'malil ma', dan tidak mampu menggunakan air. Ada 2. Secara umum garis besarnya, sebab-sebab diperbolehkan tayamum tidak terdapat air. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Ada air tetapi tidak mampu menggunakan air. Mungkin karena sakit atau cuaca yang sangat dingin, atau tadi takut kalau mengejar menggunakan air maka waktunya akan habis, waktu sholatnya, atau hartanya akan hilang. Nah, ini sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Bagaimana tata cara tayamum? Nah, semuanya angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya. Kita praktek. Tayamum menggunakan debu yang bersih dan suci. Kira-kira ditempelkan di tempat yang ada debunya yang bersih dan suci. Jangan tempat orang bekas kencing kemek di situ untuk tayamum, ya. Jari-jarinya merapat. Baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipukulkan. Nah, di tempat yang ada debunya yang suci dan bersih. Kemudian diusapkan ke seluruh wajah. Kemudian ditepukkan lagi. Sekarang jari-jarinya direnggangkan. Kalau ada yang punya cincin, maka cincinnya dilepas dulu, tapi disimpan, masukin kantong. Kakek ketinggalan cincin emas, belum lunas, masih 5 bulan, nyicil, ketinggalan. Yang ibu-ibu, ya. Kemudian diangkat. Tangan kiri diletakkan di atas punggung tangan kanan. Nah,
tetapi jarinya tidak boleh saling mendahului, pas. Nah, kemudian ditarik ke belakang sampai siku. Kemudian dibalik, bagian dalam tangan ditarik ke depan. Nah, kemudian bagian dalam jempol kiri mengusap punggung jempol kanan. Sekarang tangan kiri. Nah, tarik ke atas punggung lengan kiri. Kemudian tangan dibalik, diusap di bagian dalam tangan kiri, tarik ke depan. Nah, bagian dalam jempol kanan mengusap punggung jempol kiri. Kemudian kedua telapak tangan dipertemukan dan diusap-usapkan. Selesai? Nah, mudah? Mudah enggak? Kita ulang lagi ya. Kita ulang. Tayamum menggunakan debu yang suci dan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Tepukkan. Kemudian usapkan di muka, seluruh wajah. Ketika mengusapkan wajah, niat di dalam hati, niat tayamum. Kemudian tepukkan lagi. Kali ini merenggangkan jari-jari. Kalau ada cincin emas, cincin batu akik, dilepaskan sebelum ditepukkan. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas punggung tangan kanan, tetapi jari-jarinya tidak boleh saling mendahului. Ditarik ke belakang di bagian luar tangan kanan sampai siku. Kemudian ditarik ke depan, mengusap bagian dalam tangan kanan, nah, sampai pergelangan. Kemudian jempolnya, bagian dalam jempol tangan kiri mengusap punggung jempol tangan kanan. Begitu juga tangan kiri. Belak, tarik ke atas, kemudian ke depan. Nah, mudah? Itulah kekhususan Islam. Syariat tayamum khusus kepada umat Islam sebagai kemudahan. Ada pertanyaan tentang tayamum? Ada pertanyaan tentang tayamum? Ya, silakan. Di dinding boleh jika terdapat debu yang suci dan bersih. Kira-kira ada debunya enggak? Ya. Di tempat mana saja yang diperkirakan dan terdapat debu yang suci. Ya. Silakan, ada pertanyaan lainnya? Ya. Yang pertama, niatnya. Kemudian kedua, kita menggantikan wajib. Ya. Tata caranya. Niatnya. Yang pertama niat, kedua tata cara. Apa sama dengan yang sudah praktik tadi? Iya. Niatnya ketika mengusap wajah, aku niat tayamum untuk memperbolehkan sholat dalam hati. Ya, dalam hati. Niat tayamum ketika mengusap wajah, dalam hati aku niat melaksanakan tayamum untuk memperbolehkan sholat. Maksudnya agar sholatnya sah. Kemudian tata cara tayamum pengganti mandi junub sama dengan tata cara tayamum pengganti wudhu, tidak ada perbedaan. Hah? Apanya? Kalau bareng-bareng itu mah di Kalau seluruh badan dari
Ini ada seorang sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia diutus oleh Rasulullah pada misi tertentu. Ternyata dia junub. Dia belum tahu tata cara tayamum. Dia tidak menemukan air. Akhirnya dia belum tahu, akhirnya dia guling-guling di atas debu. Kemudian sholat. Setelah sampai di Madinah, dia tanya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya Rasul, aku junub. Setelah itu aku guling-guling di atas debu. Rasulullah tersenyum. Ya boleh, sah gitu. Kemudian tapi Rasulullah mengajarkan tayamum yang benar. Kemudian akhirnya inilah syariat tayamum. Ya. Setelah sudah sekarang tata cara tayamum sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka yang tidak perlu guling-guling lagi. Atau digosokkan ke seluruh tubuh. Kan mandi junub, kalau mandi junub meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau tayamum berarti seluruh tubuh diusap dengan air. Ya tidak seperti itu ya. Karena kalau ibadah itu harus sudah ada tata caranya yang dicontohkan ya. Harus ittiba'ur rasul. Sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita tinggal melaksanakannya. Baik. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Satu, semua perkara yang membatalkan wudu. Apa contohnya? Kentut. Begitu kentut, kalau wudu juga batal, maka tayamumnya juga batal. Buang hajat, kencing maupun buang tinja. Yang kedua, menemukan air. Selain bagi orang yang meninggalkannya karena sakit dan bahaya. Sudah tayamum, sebelum sholat ditegakkan menemukan air yang cukup untuk berwudu atau mandi wajib, maka batal tadi tayamumnya. Batal otomatis ya. Maka dia wajib wudu atau mandi junub jika dalam keadaan junub. Yang ketiga, semua perkara yang mewajibkan mandi besar. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar, pertemuan yang lalu telah kita bahas. Keluar mani, bertemunya dua khitan, iltiqa'u al-khitanain, bertemunya dua kemaluan, laki-laki perempuan, walaupun cuma bertemu ujung dengan ujung. Ya. Ujung-ujungnya. Ya. Keluarnya darah haid dan nifas ya. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi junub lainnya, maka ini juga membatalkan tayamum. Yang keempat, hilangnya uzur yang memperbolehkan dia tayamum. Kalau tadi dia tayamum karena sakit, begitu sakitnya sembuh, maka dia batal tadi tayamumnya. Dia berwudu dan mandi junub. Atau udurnya cuaca dingin, tadi sudah tayamum, tiba-tiba nggak dingin lagi, mampu untuk berwudu dengan air dan atau mandi junub dengan air, maka batal dari tayamumnya, harus mandi junub dan wudu dengan air. Sampai jam berapa Isya ini? 10 menit lagi. Ada pertanyaan lagi tentang tayamum sebelum kita membahas tentang haid dan istihadah. Ini penting bagi ibu-ibu dan bagi bapak-bapak juga penting ini ya, masalah haid dan istihadah. Karena pasti bapak-bapak semuanya punya istri semua kan, dan punya anak-anak perempuan yang bisa diajarkan nanti. Haid adalah darah yang keluar dari dinding rahim wanita pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat, bukan karena sakit.
Wanita biasanya mengalami haid sejak usia 9 atau 10 tahun sampai menopause. Menopause ibu-ibu berapa umurnya? 40, 45, 50 ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Tergantung lingkungan dan kejiwaannya. Berapa lama darah haid keluar? Darah haid keluar rata-rata 6 sampai 7 hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita yang masa haidnya sangat panjang untuk mandi besar setelah 7 hari. Hitunglah haidmu 6 atau 7 hari di sisi ilmu Allah, kemudian mandilah. Ini ibu-ibu, para wanita, rata-rata haid itu 6 sampai 7 hari. Bagaimana mengetahui akhir masa haid? Ya Bu, tata cara mengetahui haidnya lah berakhir, mak mana caranya? Tidak merhatikan. Haid berakhir ditandai dengan keluarnya lendir kuning. Tapi kalau masih berlendir kuning itu belum suci. Tunggu sampai keluar lendir bening. Nah itu berarti suci. Setelah suci maka dia wajib mandi, wajib bagi perempuan. Bagi bapak-bapak ya enggak ya. Bapak-bapak enggak haid ya. Bagaimana jika darah haid terputus-putus? Jika seorang wanita keluar darah secara terputus-putus, keluar darah beberapa hari, kemudian bersih beberapa hari, maka itu terjadi kemungkinan satu di antara dua hal. Yang pertama, jika terus-menerus terputus-putus tanpa ada jeda, maka itu yang disebut dengan istihadah, darah penyakit. Sehari haid, sehari suci, sehari haid, sehari suci nanti, atau 2 hari haid nanti suci lagi, 2 hari haid, sepanjang tahun putus-putus, maka itu namanya istihadah, darah penyakit, bukan darah haid. Yang kedua, jika mempunyai jeda waktu dan tidak terus-menerus keluar, ada 2 kemungkinan. Jika masa bersihnya kurang dari 1 hari, kondisi ini dianggap masih masa haid. Ya, dalam 1 hari putus-putus, maka 1 hari itu masih dihitung masih dalam masa haid. Jika masa bersih lebih dari 1 hari dan menemukan lendir putih, tanda datangnya masa suci. Baik lendir itu sedikit atau banyak, kurang dari sehari atau lebih. Jika lebih dari 1 hari dan menemukan lendir putih, maka itu tanda suci. Ya. Gimana? Istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari pangkal rahim yang tidak berhenti atau tidak terputus dalam waktu jangka yang pendek. Istihadah adalah darah penyakit, maka tidak dianggap sama dengan darah haid atau nifas. Cara membedakan istihadah, yang pertama, jika wanita mengetahui kebiasaan masa haidnya sebelum dia mengidap istihadah, maka ia dapat menganggap darah yang keluar pada masa haid sebagai darah haid, dan pada masa di luar masa haid dianggap sebagai istihadah. Misalnya ibu-ibu ini rutin haidnya itu biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ada yang rutin kayak itu kan? Bapak-bapak paling hafal ini ya. Dihafalkan nih anjatannya itu ya. Terus kemudian dia punya penyakit
penyakitnya darahnya keluar terus, maka patokannya adalah kebiasaannya. Biasanya haidnya itu tanggal berapa. Maka dalam rentang kebiasaan itu masa haid. Di luar rentang kebiasaan itu dianggap istihadah. Hukumnya nanti berbeda. Jika ia tidak mengetahui kebiasaannya masa haidnya, maka ia dapat membedakan ciri khas antara darah haid dan istihadah. Bagaimana beda antara darah haid dengan istihadah? Satu, warnanya. Darah haid berwarna merah kehitam-hitaman. Darah penyakit istihadah berwarna merah cerah menyala. Dua, bau. Darah haid baunya tidak sedap. Darah istihadah tidak berbau. Darah haid tidak membeku dan tidak mengeras. Darah istihadah membeku jika dibiarkan. Darah haid keluar dari dinding rahim. Darah istihadah keluar dari pangkal rahim. Darah haid dalam keadaan sehat dan alami keluarnya. Darah istihadah karena suatu penyakit. Darah haid mempunyai masa yang teratur. Darah istihadah tidak tentu, tidak teratur datangnya. Yang keempat, jika ia mengetahui kebiasaan masa haidnya, dapat membedakan antara haid dan istihadah, maka ia dapat berpatokan pada kebiasaannya. Hukum-hukum yang terkait istihadah, ya. Tadi kalau sudah bisa menentukan mana yang haid, mana yang istihadah, maka hukumnya beda. Hukum kondisi haid dengan kondisi istihadah. Tidak wajib mandi junub. Jadi kalau keluar darah penyakit istihadah tidak wajib mandi junub. Mak mano kalau mau sholat? Kalau mau sholat, setiap mau sholat kemaluannya disiram dengan air. Kemudian berwudu setiap mau sholat. Nah ini yang bapak-bapak senang. Walaupun keluar darah tapi darahnya darah istihadah, maka diperbolehkan didatangi oleh suaminya meskipun darahnya tidak berhenti, karena ini istihadah bukan haid. Boleh melakukan berbagai jenis ibadah, salat, puasa, iktikaf, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagaimana wanita suci, karena istihadah adalah darah penyakit, hukumnya seperti wanita suci. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya bapak-bapak tadi memperhatikan poin yang kelima, boleh didatangi oleh suaminya meskipun darahnya tidak berhenti, ya. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu minggu depan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf, al-afu minkum. Mohon maaf segala kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.